Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya dan bertolak belakang dari suatu pernyataan serta berlawanan dengan intuisi. Premis sendiri adalah landasan kesimpulan atau pemikiran ataupun asumsi dari kalimat yang dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan pada logika. Kondisi yang muncul dari sejumlah premis ini diakui kebenarannya tapi bertolak belakang dari suatu pernyataan yang akan menghasilkan suatu konflik atau kontradiksi. Dan dalam hal ini, paradoks sendiri adalah situasi pernyataan benar dan salah yang terjadi pada saat yang bersamaan. Sejauh ini paradoks sangatlah banyak jumlahnya dan beberapa di antaranya ada yang sangat terkenal dan menarik untuk dibahas. Dan berikut daftar paradoks paling terkenal sepanjang sejarah. Omnipotence Paradox. Omnipotence Paradox atau paradoks kemahakuasaan adalah paradoks semantik yang mempertanyakan dua hal, yaitu apakah entitas maha kuasa itu mungkin ada secara logis, dan satu lagi tentang apa yang dimaksud dengan kemahakuasaan. Menurut paradoks satu ini, jika suatu dapat melakukan semua hal, maka ia harus mampu menciptakan suatu tugas yang tidak dapat ia lakukan dan akibatnya, ia tidak dapat melakukan semua hal tersebut. Namun di sisi lain, jika ia tidak bisa membuat tugas yang tidak dapat ia lakukan, maka ada suatu hal yang tidak dapat ia lakukan. Paradoks ialah mengatakan bahwa jika Tuhan Maha Kuasa, dapatkah ia membuat batu yang sangat berat sehingga Tuhan tidak sanggup mengangkatnya? Dalam hal ini ada dua analisis. Yang pertama adalah apabila jawabannya ya, maka Tuhan tidak Maha Kuasa karena tidak mampu mengangkat benda tadi. Dan jika jawabannya tidak, maka Tuhan juga tidak Maha Kuasa karena ia tidak dapat menciptakan benda seperti yang dimaksud. Monty Hall Paradox. Monty Hall Paradox atau juga masalah Monty Hall adalah sebuah teka-teki yang melibatkan probabilitas dan berasal dari sebuah acara permainan dari Amerika Serikat. Diketahui bahwa nama masalah ini berasal dari nama pembawa acara tersebut yaitu Monty Hall. Selain itu masalah ini juga disebut sebagai paradoks Monty Hall karena masalah tersebut adalah perlawanan dengan intuisi seseorang. Salah satu contoh dari paradoks ini adalah apabila kita berada dalam suatu acara kuis di TV dan diberikan pilihan untuk memilih salah satu dari 3 pintu, di belakang salah satu pintu terdapat mobil sementara 2 pintu lainnya terdapat kambing. Misalkan kita akan memilih pintu nomor 1, maka pembawa acara yang tahu apa isi di balik pintu tersebut akan mengatakan untuk membuka pintu nomor 3 yang mana berisi kambing. Kemudian pembawa acara tersebut berkata kepada kita, apakah Anda ingin memilih pintu nomor 2? Oleh karena itu pemain tidak tahu apa yang terjadi di belakang kedua pintu sisanya. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa setiap pintu akan memiliki probabilitas yang sama dan mengambil kesimpulan bahwa mengalihkan pilihan tidak akan menaikkan probabilitas pemain untuk memenangkan mobil tersebut dari 1/3 menjadi 2/3. Ship of Theseus. Ship of Theseus atau dikenal juga sebagai Theseus Paradox adalah salah satu paradoks yang membahas tentang identitas suatu materi. Perumpamaan paradoks ini digambarkan dalam mitologi Yunani, yaitu tentang Theseus yang pergi dengan sebuah kapal untuk mengalahkan Minotaur yang selalu meminta tumbal dari penduduk Athena. Kapal tersebut dibuat dari 100 potongan kayu dan agar kapal tersebut dapat berlayar untuk berabad-abad, maka perbaikan demi perbaikan pun akhirnya dilakukan. Setiap tahunnya satu potongan kayu yang sudah tua dan lapuk akan diganti oleh potongan kayu yang baru. Jika memang hal itu merupakan kapal yang sama, cobalah pertimbangkan jika semua kumpulan kayu yang rapuh telah digantikan dengan potongan yang baru tersebut dibuat ulang menjadi kapal Theseus yang sama. Paradoks ini menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar tahu tentang identitas suatu materi. Paradoks Aeschylus dan kura-kura. Paradoks Zeno merupakan sebuah paradoks yang terkenal dalam sejarah Yunani dan salah satu yang paling terkenal dari paradoks ini adalah perlombaan Aeschylus dan kura-kura. Paradoks ini sangat terkenal karena orang Yunani gagal menjelaskan tentang paradoks ini. Walaupun sekarang terkesan tidak terlalu sulit, tetapi butuh waktu ribuan tahun sebelum mematikawankan dapat menjelaskannya. Paradoks Aeschylus dan kura-kura ini digambarkan seperti pelari tercepat atau disebut juga A tidak akan bisa mendahului pelari yang lebih lambat dalam hal ini yaitu B. Hal ini terjadi karena A harus berada pada titik B mula-mula, sementara B sudah meninggalkan atau berada di depan dari titik tersebut. Paradoks ini dibuat oleh seorang filsuf Zeno yang hidup pada sekitar 490 hingga 435 sebelum Masehi dan baru dijawab dengan matematika modern 2000 tahun kemudian. Grandfather Paradox.
Grandfather paradox atau dikenal juga sebagai paradoks kakek merupakan paradoks yang sangat terkenal yang pernah dibuat oleh manusia. Paradoks satu ini mengatakan bahwa apabila kita pergi ke masa lalu, kemudian di masa lalu tersebut secara sengaja atau tidak sengaja kita membunuh kakek kita sendiri saat masih kecil. Berarti jika demikian, maka ayah kita tidak akan pernah terlahir dan kita tidak akan pernah ada. Tetapi di sini kita tahu bahwa kita hidup di masa depan dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Dalam hal ini banyak yang mempertanyakan bahwa apakah hal itu mempengaruhi masa depan kita? Maka jawabannya adalah meskipun kita membunuh kakek kita sendiri, itu tidak akan mempengaruhi keberadaan kita nantinya di masa depan. Kita dan ayah kita pada masa depan tetap akan ada, sementara kita dan ayah kita pada masa saat kita kunjungi di masa lalu tidak akan pernah ada. Hal ini tidak akan mempengaruhi masa depan karena masing-masing dunia memiliki masa depannya sendiri. Paradoks tukang cukur. Paradoks tukang cukur adalah sebuah paradoks yang dicetuskan oleh seseorang bernama Lewis Carroll dalam esai 3 halaman yang berjudul A Logical Paradox. Nama paradoks ini sendiri berasal dari cerpen sisipan yang dipakai oleh Carroll untuk menggambarkan paradoks tersebut. Sejauh ini para logikawan modern tidak akan menganggapnya sebagai sebuah paradoks, namun sebagai kesalahan logika. Salah satu contoh dari paradoks ini adalah di suatu kerajaan hanya terdapat satu tukang cukur rambut dan di daerah itu terdapat aturan-aturan yang harus ditaati mengenai peraturan mencukur rambut. Pertama, semua warga harus mencukur rambutnya dan kedua, semua warga tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan lain. Ketiga, semua warga harus mencukur rambutnya di tukang cukur dan keempat, tukang cukur hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Mengingat aturan kedua, tukang cukur tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan lain. Peraturan ketiga mengatakan tukang cukur harus mencukur rambutnya ke tukang cukur yaitu dirinya sendiri. Sedangkan cuma dia satu-satunya tukang cukur di kerajaan tersebut. Kalau dia mencukur rambutnya sendiri berarti dia telah melanggar peraturan keempat, yaitu tukang cukur hanya mencukur rambut orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Epimenides Paradox. Paradoks Epimenides atau disebut juga sebagai paradoks pembohong adalah sebuah paradoks yang mengungkapkan masalah dengan referensi diri dalam logika. Paradoks ini dinamai filsuf Kreta Epimenides of Knossos yang hidup sekitar 600 sebelum Masehi. Epimenides paradoks ini adalah seorang Kreta yang membuat satu pernyataan abadi, yaitu semua orang Kreta adalah pendusta. Paradoks referensi diri muncul ketika seseorang mempertimbangkan apakah mungkin Epimenides telah mengatakan kebenarannya. Contoh dari paradoks ini adalah jika ada yang mengatakan Epimenides benar-benar ia bukan pembohong, dan jika Epimenides bukan pembohong, apa yang dikatakan pun tidak benar. Jika apa yang dikatakannya tidak benar, maka ia adalah pembohong. Paradoks burung gagak. Paradoks burung gagak adalah sebuah paradoks yang muncul dari sebuah pertanyaan dan apa yang membenarkan bukti dari sebuah pernyataan. Mengamati benda-benda bukan hitam dan bukan gagak dapat meningkatkan secara formal kemungkinan bahwa semua burung gagak berwarna hitam meskipun pengamatan ini tidak langsung terkait. Paradoks saat ini dijelaskan oleh ahli logika untuk menggambarkan kontradiksi antara logika induktif dan juga intuisi seseorang. Jika semua orang mengatakan bahwa semua burung gagak itu adalah hitam, jika menggunakan logika saja maka pernyataan tersebut memiliki kontraposisi. Dan kontraposisi tersebut berbunyi yaitu semua yang tidak hitam bukan gagak. Pinocchio Paradox. Paradoks Pinocchio adalah salah satu paradoks yang muncul saat Pinocchio mengatakan hidung saya tumbuh sekarang dan merupakan versi dari paradoks pembohong. Paradoks pembohong didefinisikan dalam filsafat dan logika sebagai pernyataan. Hal ini terjadi karena jika ada sebuah pernyataan kalimat ini salah adalah benar, maka itu salah. Ini berarti secara teknis benar tapi juga itu salah dan seterusnya akan seperti itu tanpa akhir. Meskipun paradoks Pinocchio termasuk dalam tradisi paradoks pembohong, ini adalah kasus khusus karena tidak memiliki predikat seperti pada kalimat saya salah. Paradoks Pinocchio tidak ada hubungannya dengan Pinocchio yang umumnya dikenal sebagai pembohong. Jika Pinocchio mengatakan saya sakit, ini bisa benar atau salah. Tapi jika Pinocchio berkata hidung saya tumbuh sekarang, pernyataan ini tidak mungkin benar atau salah. Maka ini dan hanya kalimat ini yang menciptakan paradoks Pinocchio atau paradoks pembohong. Kidnapper Paradox. Kidnapper Paradox adalah salah satu paradoks yang membahas tentang penculikan anak. Salah satu contohnya adalah Codet adalah seorang penculik spesialis anak-anak. Suatu hari Codet menculik seorang anak dan kemudian Codet menelepon ayah anak tersebut serta memberikan tebak-tebakan kepadanya. Jika ayah anak itu bisa menebak apa yang akan dilakukan Codet kepada anak tersebut, maka Codet akan mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Kemudian si ayah menebak bahwa si Codet tidak akan mengembalikan anaknya dan paradoksnya pun dimulai di sini.
Kalau Codet tidak mengembalikan sang anak, maka jawaban ayah benar. Namun jika tebakan sang ayah benar, maka Codet harus mengembalikan anak tersebut. Tapi jika Codet mengembalikan anak itu, maka tebakan sang ayah jadi salah. Dan jika tebakan sang ayah salah, maka Codet tidak harus mengembalikan anak tersebut. Jika si Codet mengembalikan anak tersebut, maka tebakan sang ayah benar. Dan jika tebakan sang ayah benar, maka Codet harus mengembalikan anak tersebut. Dan begitu seterusnya sampai penculik kebingungan.